Oke, baik. Jadi kita mulai saja untuk tutorial mata kuliah perencanaan pengelolaan sampah. Seperti biasa, disclaimer dulu di awal. Ini soal, ini kita bakal ngebahas beberapa review materi sama soal-soal yang tahun lalu. Jadi jangan dijadikan ya jadi bahan belajar aja, jangan jadikan patokan. Siapa tahu nanti yang keluar beda kan, tetap belajar materi yang lain. Jadi kemarin itu eh teman-teman sempat ada yang ngomong bingung tentang gimana cara metode HCS sama SCS. Jadi kita di sini bakal jelasin pertama tentang metode, kita breakdown satu-satu dulu ya, tentang metode HCS, tentang metode SCS itu apa aja. Jadi pertama-tama kita masuk dulu ke metode SCS, metode HCS. Jadi pada prinsipnya metode HCS itu dia apa kontainernya itu dia yang move. Jadi kontainer yang di sini itu bukan kontainer fix yang terpasang di kendaraan. Jadi dia kontainernya yang move. Jadi dia kontainer itu berpindah-pindah. Dan biasanya kalau di kontainer yang sini itu yang gede ini biasanya itu 3 meter kubikan. Dia itu faktor kompaksinya nggak sebagus sama HCS. Kalau HCS itu kan ada mesin kompaktornya, ada armnya gitu ya. Jadi itu sih bedanya HCS sama SCS. Nah, kalau HCS sendiri itu dia ada beberapa tipe, mulai dari tipe 1, tipe 2, dan juga tipe 3 seperti ada di gambar ini. Jadi bedanya apa, Mas? Oke, yang pertama bedanya prinsip tipe 1 itu dia posisi kontainernya itu, ini kan kontainer ya, ini kotak-kotak ini kontainer. Posisi kontainernya itu dia berada di TPS dan dikembalikan ke TPS asal. Contohnya, ini TPS 1, ini TPS 2, ini TPS 3. Nah, jadi aku tadi nyebutin kenapa kontainernya itu ditaruh di TPS dan dikembalikan ke TPS asal. Jadi kalau yang tipe 1 itu posisi HCS-nya itu truk dia itu kosong dari apa VA dari apa namanya fullnya atau garasinya itu kosong, tempat parkirannya lah dia itu kosong, dia itu ambil ke TPS 1, ini 1, ini 2, ini juga TPS ketiga. Nah, dia itu datang ke TPS 1, dia itu ngambil. Nah, PC ini waktu yang dia dibutuhkan buat apa namanya? eh waktu pemasangan. Nah, waktu pemasangan itu PC itu. Jadi PC di sini itu waktu pemasangan. Nah, kalau dia udah di PC, jadi kan dia butuh waktu tuh dia dipasang. Semisal waktu posisi masang ini kan ada apa lengannya di sini nih. Amrolnya di sini buat narik kontainer itu dari sini. Nah, dia itu dinaikkan sampai kepasang ke sini. Nah, itu yang disebut dengan PC. Jadi dia waktu buat masang kontainernya itu seberapa lama. Dan kemudian setelah kontainer yang berisi sampah itu udah terpasang ke truknya, dia itu dibawa ke TPA. Nah, waktu pulang dan pergi ke TPA itu disebut dengan haul atau hal. Nah, setelah dia di TPA, dia itu kan tadi posisinya di sini nih. Mantap sih. Kan dia di TPA tuh posisinya di sini tuh. Dia kan kepasang sini. Nah, posisi dia di TPA termasuk dia sampai dia masuk mesin timbangan, kemudian dia nurunin ke sini, habis itu yang di sini dikosongkan, itu disebut dengan STPA. Jadi STPA yang di sini tuh intinya prosesnya itu dia masuk, nimbang, habis itu ngeluarin, habis itu masang lagi. Nah, itu disebut dengan STPA. Jadi semua waktu yang dibutuhkan buat proses apapun yang di TPA itu namanya STPA. Nah, dari TPA itu tadi kan udah selesai tuh. Dia udah kontennya udah balik lagi nih, udah ke atas kayak gini. Nah, dia itu kalau di tipe 1 TPS yang ini kontainer 1
ide itu bakal dikembalikan lagi ke TPS 1. Jadi TPS itu kontainer itu tidak berpindah dari TPS 1 ke TPS lain, tapi tetap dikembalikan ke TPS asalnya. Nah, ketika dia udah balik lagi ke TPS 1, dia itu butuh waktu yang namanya UC. UC itu kebalikan dari PC. Jadi UC itu penurunan kontainernya itu tadi. Nah, dan waktu peralihan antara TPS 1 ke TPS 2, dia itu disebut dengan DBC. Itu ada peralihan. Jadi dia ketika pindah dari TPS 1 ke TPS 2 itu namanya DBC. Jadi mungkin biasanya kalau di soal diketahui jaraknya kayak gimana. Jadi jarak TPS 1 ke TPS 2 seberapa. Nah, dari TPS 2 juga sama lagi. Dia ngambil kontainer lagi, dipasang, dibawa ke TPA, dibongkar di TPA, kontainer kosong dibalik lagi ke TPS 1 dan seterusnya. Jadi jumlah ini itu nanti sebanyak sehari itu ada berapa ritasi. Nah, itu juga bakalan dihitung sih eh, di apa namanya di tugas kali ini bakal dihitung. Di tugas sih pasti bakal dihitung sih jumlah ritasinya kayak gimana, dan biasanya di soal itu juga pasti ngeluarin berapa kali dia jumlah ritasi dalam sehari. Jadi jumlah litasi itu berapa banyak dia bolak-balik dari TPS ke TPA. Nah, kalau yang tipe 2 itu bedanya dalam tipe satu itu dia awalnya sama tetap nggak bawa kontainer, tetapi kontainernya itu berpindah. Jadi dia dari ini misalkan kontainer satu nih, kontainer satu dibawa ke TPA. Dibawa ke TPA. Nah, ini kan yang di sini, ini dibawa ke TPA. Sorry, salah. Nah, dia dibawa ke TPA nih. Kontainer satu dibawa ke TPA. Nah, kontainer dua ini nggak dikembalikan lagi ke sini, tapi dia dibawa ke TPS kedua. Kontainer satu ya. Kontainer yang sini itu dia dipindahkan, ditaruh di sini. Nah, dia itu diuji di sini. Nah, di sini juga sama. Dia diambil, dibawa ke TPA. Dari TPA dia ditaruh ke TPS berikutnya. Jadi TPS-nya itu moving, dia terus berpindah, terus berpindah, terus berpindah. Jadi, nah dari yang TPS terakhir, misal ada, ini contohnya ada 3 ritasi ya. Nah di TPS terakhir itu dia kontainernya diambil, terus dia dibalikan ke TPA dan truk itu baliknya nggak ke sini, dia baliknya nggak ke sini, tapi dia baliknya ke TPS 1. TPS pertama buat naruh kontainer itu tadi, dan truknya itu dari buat waktu T2-nya atau kembali dari TPS ke garasinya itu balik yang disebut dengan T2 itu dihitungnya dari TPS pertama itu kalau pakai metode kedua. Nah, jadi metode kedua itu TPS-nya itu akan terus berpindah-pindah. Jadi TPS terakhir di hari ini bakal menjadi TPS pertama di apa kontainer terakhir di hari ini bakalan jadi kontainer pertama di TPS 1 di keesokan harinya. Jadi kayak gitu. Jadi yang diambil kayak gitu. Jadi dia berubah nih, misal 3. Nah, dia pindah ke sini. Siap, bentar, terus kalau dari nah, dia pindah ke sini, dia pindah ke sini, dan juga dia pindah ke sini. Tuh, itu dengan tipe 2. Nah, tipe yang ketiga itu kurang lebih sama kayak tipe yang kedua. Cuma bedanya tipe yang ketiga itu dia awal mula udah bawa. Nah, jadi spare perencanaan kalian harus melebihkan 1 kontainer di sini. Jadi T1-nya dia langsung tuh. Jadi dia gak ada T2. T2-nya ada sih dari TPA ke pool nanti. Jadi T1-nya itu tetap sama. Dia dari garasi ke TPS 1. Nah, habis itu dia ngosongin ngisi segala macam. Dia H1-nya juga tetap sama. Konsepnya dari TPS 1 ke TPA. Dan seterusnya sampai ke terakhir. Nah, yang di terakhir itu dia nggak H3 ini waktu waktu buat haul ini itu dia cuma dari sini ke dari TPS ketiga ke TPA. Nah, habis itu dari TPA T2 apa dia itu T2-nya itu cuma ngitung dari TPA ke pool. Jadi nggak ada H1 aksen lagi. Jadi H1 aksennya nol karena emang dia nggak balik lagi ke TPS 1. Jadi dia ngapain balik ke TPS 1 soalnya dia tadi kontainernya dia itu udah dibawa kan, dibawa ditaruh di sini, yang dari sini dipindahkan ke sini, yang dari sini dipindahkan ke sini, yang dari sini dibawa dia buat ditaruh di TPS 1 keesokan harinya.
Jadi dia dari sini ke sini, dia sini ke sini, sini ke sini, dan dia sini ke sini. Nah, cycle-nya kayak gitu. Itu kalau tipe ketiga. Jadi dia H1-nya bakalan kena nggak ada. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan tentang eh, perbedaan dari ketiga ini. Oke, kalau nggak ada, lanjut aja. Nah, terus pertanyaannya gimana cara ngitung PHCS itu apa, THCS itu apa? Jadi pada dasarnya intinya sama sih ini buat SS juga sama. PHCS itu waktu yang dibutuhkan seberapa lama pun ngapain aja dia di TPS itu disebut PHCS. Jadi kayak dia di TPS mungkin dia bongkar, ngisi, nah itu disebut dengan PHCS. Jadi itu dihitungin semuanya. Pokoknya waktu yang benar-benar truk ini sama kontainernya itu di TPS itu yang disebut dengan PHCS. PC itu waktu pemasangan tadi yang udah aku jelasin. UC itu pembongkaran. DBC itu pindahan. Pindahan antara TPS satu ke TPS kedua. Itu kalau ada DBC-nya. Nah, kalau yang tipe 2 3 kan tadi DBC-nya nggak ada karena memang kontainernya yang dipindah. Jadi dia nggak bawa truk kosongan gitu. Nah, habis itu eh perhitungan PHCS ya udah tinggal dijumlahkan semuanya aja. PC ditambah UC ditambah DBC. Nah, habis itu tentang THCS. THCS itu intinya THCS itu dari kamu apa namanya? Siapa namanya? Dari kamu mulai ngisi satu, habis itu dibawa ke TPA, balik lagi ke TPS, ngisi dua, sorry nggak ngisi dua sih, sorry. Jadi ngisi satu nih, dia berangkat dari pool, balik ngisi satu, terus pindah balik ke TPA, TPA balik lagi ke TPS satu. Nah, dalam satu cycle itu yang disebut dengan waktu PHCS. Jadi intinya dari sini ke sini, terus balik lagi ke sini. Nah, itu dalam satu cycle itu disebut dengan THCS. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk proses HCS itu berlangsung seberapa lama dalam satu kali. Itu disebut dengan PHCS. Nah, rumusnya itu ya jelas waktu yang ada di TPS itu ditambahkan S. Ini tuh waktu bongkar di TPA dan H. H ini kalian hitung aja rata-rata jarak dan waktu tempuh, rata-rata waktu tempuh dari TPA, TPS 3R atau TPS kalian ke TPA. Nah, itu H. Jadi di sini kalian hitung aja buat rata-ratanya aja. Jadi biar lebih enak. Tapi nanti kalau kalian ngitung satu-satu, jaraknya kan dari misal ada banyak tuh TPS-nya. Ada yang di sini, ini TPA-nya, ini sebenarnya TPA. Ini TPS. Ini ada TPS satu, ini ada TPS 2, ini ada TPS 3 nih di sini. Kan jaraknya ini ke sini semua ke sini kan beda. Nah, kalau kalian hitung-hitung satu-satu berarti THCS ini, THCS ini, THCS ini itu pasti beda-beda. Nah, buat kalian enaknya hitungnya itu kalian samain aja. Mesti kalian cari rata-ratanya aja seberapa kayak gitu. Mungkin ada yang ditanyakan buat PHCS sama THCS ini. Apakah aman semua? Kayaknya aman semua. Jadi eh, langsung aja lanjut ke penentuan jumlah ritasi. Nanti PPT ini juga aku share kok di websitenya Kesema, nanti kalian bisa akses di situ biar enak. Maksudnya PPT-nya menurut ini PPT yang bisa aku pahami baca sekilas. Jadi ND, nah habis itu kita lanjut aja. ND ini itu jumlah ritasi. Nah, bedanya.
Ini ND, ND itu rumusnya jadi ND itu jumlah ritasi, dia itu ada H1 min W, T1 per T2. Nah, ini muncul lagi nih, satu, satu nama lagi, H besar. Nah, H besar yang di sini itu bukan hold time ini tadi, ya, maksudnya bukan waktu buat tempuh dari TPS ke TPA ya, H yang di sini itu beda. Jadi H yang di sini itu dia waktu buat jam kerja efektif. Jadi Ark itu operasionalnya dalam satu hari itu ada berapa jam. Nah, itu yang disebut H di sini. Dan W ini itu faktor istirahat. Jadi misal eh, off-road, jadi waktu dia nggak di jalan, jadi nggak operasional itu misal sopirnya makan, sopirnya istirahat, sholat segala macam itu disebut dengan W atau faktor off-roadnya. Jadi penentuan W itu gampang sih. Jadi kalian bagi berapa nilai off-roadnya dibagi dengan hal kalian. Nanti ketemu berapa? 0, sekian. W ini nggak boleh W itu nggak boleh sama dengan satu. Eh, sebentar. W itu harus kurang dari satu. Kenapa kalau W kalian sama dengan satu, ND kalian nol pasti langsungan langsung nol pasti itu. Soalnya dia langsung dikali nol di sini. Habis itu eh, buat T1 T2 jadi T1 T2 itu ya T1 itu pokoknya waktu tempuh kalian ke TPS. Jadi dari pool ke TPS itu berapa? T2 itu dari TPA kalau nggak TPS 3 hari, kalau nggak destinasi terakhir kalian balik ke pool itu berapa lama? Itu disebut T2. Kan kalau ini kan T1-nya kan dari TPS terakhir. Kalau yang tipe 1 kan dari TPS terakhir. T1-nya ke TPS pertama. Kalau ini kan sama T1-nya ke TPS pertama. T2-nya ini dari TP1. Jadi T1 sama dengan T2 kalau yang di metode kedua. Kalau yang metode ketiga ya yang dihitung kan dari yang dihitung itu dari TPA, T2-nya itu TPA ke pool. Karena memang terakhir posisinya dia dari TPA. Jadi intinya itu eh, T2 itu kalau T1 pasti semua sama jadi dari garasi ke TPS pertama itu T1. Kalau T2 itu berubah-ubah. Jadi intinya dari tempat mana dia berasal balik ke pool itu disebut dengan T2. Mungkin ada yang mau ditanyakan di sini? Kayaknya belum ada, jadi langsung tak lanjut aja ke contoh soal. Ini soal tahun lalu. Ini ada jaraknya. Jadi ini sebuah kota memiliki bla 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 bla. Lokasi yang harus kalian highlight ini lokasi garasi truk pengangkutan sampah di area TPA. Berarti otomatis bisa kalian asumsiin T2-nya sama dengan 0. T2-nya itu ke TPA. Jadi dari mana pun lah kalian mana metode metode 1, 2 atau 3 itu jadi hitungannya dari TPS terakhir kalian ke TP ke ke TPA hitungannya. Itu kalau kalian pakai metode 1 dan 2. Kalau metode ketiga berarti nol langsung. Nah, habis itu waktu peletakan dan penarikan kontainer sampah berarti ini UC sama PC itu sama. Ini UC, ini PC. Nah, ini UC sama PC itu sama 15 menit. Dan waktu pengangkutan truk sampah baik penimbangan, nah ini 30 menit. Kan itu ada penimbangan, pencatatan, pembuang, ataupun penyucian roda. Itu disebut dengan STPA. Itu STPA. Dan waktu berkendara mengoperasikan truk sampah adalah 6 jam. Berarti hal kalian itu 6. Dan buang karena kebutuhan pribadi itu off-road tadi 30, 0,5 jam. Nah, jadi kalian harus tahu nyari W-nya dulu, rumus. Kalau kalian mau ngitung W-nya itu kalian ya udah tinggal kalian bagi aja tuh. W W sama dengan off-road dibagi dengan H, ketemunya berapa tuh? Nah, itu yang disebut off-road.
Nah, habis itu pertanyaan pertama, waktu pengambilan peritasi atau PHCS. PHCS tadi rumusnya apa? PHCS tadi kan PC plus UC plus DBC kan. Maka, nah PHCS PC plus UC plus DBC ya udah, jadi eh gak apa sih? Hmm. Udah, berarti kalian hitung aja PC-nya berapa? 0,3 jam, UC-nya 0,3 jam, jadi PHCS itu 0,6 jam. Ya, ini perhitungan Excel, jadi dia pasti nambah. Nah, jadi 0,6 jam itu buat PC plus UC di satu TPS. Nah, habis itu berikutnya ditanya tentang THCS. Nah, ini yang beda. Yang bikin beda perhitungannya itu ada di sini THCS. Kalau PHCS sih pasti semua metode 1, 2, 3 itu pasti sama. Nah, buat metode THCS ini berbeda tergantung metode mana yang kalian pilih. Saya hapus dulu ya. Kalau kalian ini kan rumusnya PHCS S plus H. Jadi waktu bongkar S-nya itu jarak tempuh dari TPS ke TPA. Oh enggak sih, sorry. Jadi THCS-nya itu sama sih. Soalnya jaraknya pasti sama. Soalnya kita jaraknya sini pakai average. Nah, jadi buat PHCS-nya itu tetap sama. THCS-nya itu pakai metode 1, 2, 3 itu caranya hasilnya tetap sama. Kenapa kok hasilnya sama di THCS? Karena dia cuma ngitung eh, PHCS ditambah S di nah ini ya. Jadi dia itu PHC. Keluar. Jadi dia itu intinya THCS itu rumusnya PHCS plus S plus apa tadi? H. Jadi nah itu nanti buat waktu THCS-nya. Nah, kalau kalian ini kan ini ada berapa jarak nih? Maksudnya ada jaraknya yang beda-beda nih kan, jaraknya ada 5, 10, 7 segala macam. Kalau saranku kalian bikin enak itu cari average saja. Entah itu average jarak, average waktu, nanti kalian bagi aja tuh kecepatannya 30 kilometer per jam, nanti ketemu hanya itu berapa menit atau berapa jam. Lebih enak lagi itu soalnya kalian bisa menyimpul mempersimpel perhitungan kalian, jadi nanti kalian langsung ketemu tuh berapa nilainya. Nah, pantas ini poinnya kecil. Nah, habis itu ketika kalian udah ketemu THCS, ya kan jadi THCS kan tadi 0,5 ditambah S-nya tadi jaraknya itu ini ya. Nah, ada total rata-rata rata-rata waktunya itu ini. Jadi average waktunya itu ini itu kan hanya berarti hanya dimasukkan nih, masukin ini. Habis itu S-nya itu 0,5 jam, masukin aja. Jadi kan eh dia 30 menit di sini kan itu udah. Jadi 30 per 60 kan 0,5 ditambah PHCS-nya tadi 0,5 juga dan ini 0,267 jadi 1,3 jadi tambahin aja. Nanti ketemu P ketemu THCS. Ya, setelah ketemu THCS ini yang beda. Nah, ini yang beda. Soal berikutnya kan dia nanya jumlah litasi yang dilakukan oleh masing-masing truk pengangkut sampah dalam 1 hari. Kan litasi itu jawabannya itu trip per hari kan satuannya. Yang bikin beda di sini. Kenapa kok bikin beda? Setiap metode yang kalian pakai itu nilai ini pasti beda. T1 plus T2. Dan tadi kalau kalian pakai PHCS, pakai metode pertama, dia ketambahan DBC. Yang bikin beda itu di situ. Jadi T1 ditambah T2-nya itu pasti berbeda. Karena kalian setiap metode itu beda. Maksudnya posisi T2-nya. Kalau T1-nya mungkin semuanya bakal sama. Tapi T2-nya itu pasti beda. Ini T2 kan dari TPS terakhir, TPS ketiga. Nah, ini T, apa T2-nya kan dari TPS pertama.
Nah, ini T2-nya dari mana ini? Dari TPA. Itu T2-nya pasti beda-beda. Tergantung metode mana yang kalian pakai. Nah, kalau yang contohku di sini itu karena emang dia udah nge-state di sini nih ini nih. Saat tidak langsung ya. Kalau saya kalian itu pengangkutan sampah di area TPA aku langsung pakai cara ketiga. Kenapa? Dia lebih efisien. Karena T2-nya pasti nol, jadi dia nggak perlu waktu buat balik jauh-jauh dari TPA terakhir ke ini ke pool. Jadi aku langsung pakai kan kalau aku pakai pertimbangan pakai tipe ketiga itu ya sudah, karena dia poolnya ada di sini, ya udah berarti dia T1 itu sama kayak H1, T1 sama dengan H1. Habis itu T2-nya pasti nol, ya dia kan nggak kemana-mana. Udah daya yang dihitung cuma ini H3 ini, yang dari TPS ketiga. Udah gitu doang. Tapi kalau aku pakai yang tipe 2 itu aku harus ngitung ini. Berarti T2 aku nilainya sama dengan kayak T1. Karena memang dia kan kembalinya ke sini. Baliknya ke TPA. Ini juga berangkat ke TPA kan. Yang kalau ini yang metode ketiga, metode yang pertama itu dia ya udah berarti T1-nya dia ke sini, T2 T1 itu dari TPA sampai H1 dan T2-nya itu sama kayak H3 ini H3 ini T2 ya sorry ini H3 nah itu T2 itu kalau kalian yang bikin beda di situ jadi cuma bikin bedanya cuma di ini section ini doang yang bikin beda itu karena emang di sini aku pakai metode ketiga ya sudah berarti T2 ku 0 ND ku tinggal ku hitung aja jadi ND ku tinggal hitung aja jadi dia ND hanya kan berarti 6 karena dia istirahatnya itu satu setengah 30 menit itu sama kayak 0,1. Kalau kalian bagi Y-nya ketemunya segitu 6 dikurang ini nah ini dalam kurung dikurangi lagi T1-nya itu 0,2 jam sebenarnya tadi udah dihitung. Nah ini juga ditambah T2-nya itu 0 karena emang udah nggak ada jadi dia lebih efektif dibagi DHCS-nya tadi 1,3. Nah, ketemulah dia 3,9. Kalian beratin aja ke atas, jadi asumsi ada overworking berapa menit, 4 jam. Ada overworking berapa menit doang itu buat menyelesaikan itu. Nah, jadi dia ketemunya 4 litasi per hari. Itu yang ditemukan. Jadi satu truk itu bisa bolak-balik ngambil sebanyak 4 kontainer. Jadi ini enggak ini bukan berarti 4 TPS yang diambil ya, tergantung jumlah TPS per kontainernya itu seberapa. Intinya dalam sehari dia itu bisa bolak-balik dari TPS ke TPA sebanyak 4 kali buat ngambil kontainer itu tuh dalam satu hari. Nah ini juga ada hubungannya sama soal berikutnya, jumlah truk pengangkut sampah yang dibutuhkan. Gimana cara ngitungnya? Kalian jumlahin dulu tuh kontainer semuanya butuhnya berapa, jumlahkan dulu dibagi ND. Jadi jumlah dibagi ND. Udah ketemu itu nanti butuh berapa unit supaya sehari itu bisa keangkut semua itu. Kalau di sini butuhnya 6 unit. Dan memang 24 dibagi 4 ritasi. Coba nanti kalau kalian pakai cara satu tipe HCS1, HCS2 tinggal kalian hitung kembali apakah sama atau emang cuma selisih dikit doang. Mungkin pada HCS apakah ada pertanyaan atau kendala apa kayak gitu kayak ditubus gitu kayak saya kira aman semua. Ada kendala kah? Kak, mau nanya, Iya, monggo Mbak Dita. Mas Raka itu T2-nya 0 berarti karena poolnya ada di TPA kan? Kalau misalnya poolnya nggak ada di TPA, berarti T2-nya itu dari TPA ke poolnya. Iya, kalau yang tipe 3 benar Mbak Dita. Jadi karena emang tadi T2-nya itu nol, karena emang posisi poolnya itu ada di sini, TPA. Tapi kalau dia nggak ada, ya berarti dia TPA ke pool itu kayaknya kayak gitu. Oke, sama mau mungkin koreksi ini Mas Raka. Kemarin
Pak Weli tuh bilang kalau untuk perhitungan ritasi itu harusnya dia di rundown. Jadi kalau di perhitungan ini berarti harusnya ritasinya bukan segitu juga. Ya, ya, ya mungkin itu juga bisa jadi pertimbangan sih. Soalnya aku waktu itu diajarin, kalau nggak salah aku seingatku diajarin budaya itu karena emang dia udah mepet banget ke atas, ya udah nggak apa-apa nanti diasumsikan dia working berapa menit itu tadi. Tapi kalau emang mau tetap biar aman, tetap di bawah 6 jam operasional maksimal itu ya jadi jumlah ritasinya diturunin kayak gitu. Bisa kayak gitu. Jadi karena emang dosen kalian Pak Weli, ngikut Pak Weli saja. Jadi di Rondon. Jadi ini hasilnya 3. Jadi ini 23 ritasi ya. Jadi jumlah unitnya itu 24 bagi 3 berapa? 8. 8 unit. Nah, itu kalau kalau ngikut Pak Weli. Itu aja. Ikut dosen kalian aja nggak apa-apa. Misalnya kemarin aku pakai rubusku kayak gini. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, kita lanjut ke HCS. SS, sorry. Kayaknya nggak ada. Jadi, Wih, kita pindah ke HCS. Ya, HCS kurang lebih konsepnya sama. Sama kayak SCS, cuma nanti yang beda itu ini. Oh, enggak sih. Ini THCS-nya juga. Ini tuh AX plus AB itu equal sama kayak H tadi. Waktu tempuh dia dari sini ke apa ya, pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini itu berapa? Itu hanya. Habis itu waktu kurang lebih sama sih konsepnya. Jadi, nah kurang lebih sama. eh Buat SCS ini sebenarnya agak tricky perhitungannya. Soalnya sebenarnya nilai AX plus B itu kalau di PPT itu ada plottingan grafiknya buat nyari nilai X plus BX-nya itu, A plus BX-nya itu berapa. Tapi kemarin aku ngerjain itu langsung ku asumsiin aja jaraknya itu berapa. Masih nilai H ini langsung pakai H ini aku. Jadi waktu apa namanya? Waktu jarak tempuh TPS ke TPA rata-ratanya itu berapa itu langsung masukin H di situ buat THCS. Nah, jadi kita mulai satu-satu dulu buat PSS. PSS sama, jadi dia intinya berapa lama waktu di TPS-nya itu. Kalau TSCS itu ya udah total waktu keseluruhan dalam sekali angkut itu berapa lama kayak gitu. Nah, buat penentuan PSCS kita itu harus tahu dulu yang namanya CT. CT itu jumlah kontainer yang dikosongkan dalam satu kali trip itu seberapa, NP itu lokasi kontainer yang dikosongkan per trip itu ada berapa. Jadi semisal kalau sama kayak tadi kan ada yang 6 kontainer, ada yang 5 kontainer. Nah itu semisal dia bisa kan semisal gini aja, aku bikin 6 5 4. Nah dia itu bisa ngosongin 10 kontainer dalam satu waktu. Jadi dia yang CT-nya itu 10. Jadi dia cuma bisa ngambil yang di sini doang, separuh nih. Jadi 1,5 ini doang. Jadi dia kan NP-nya berarti ada 2 dikurang itu. Itu kalau buat eh, CT-nya, CTUC sama NP. Kalau yang di sini tuh ada DBJ, jadi dia itu dari pool berangkat ke TPS 1, diambil kontainernya, dimasukkan ke sini, di kompaktor. Habis itu kontainer biasanya itu kontainer 660 mili 660 660 liter. Kalau kalian lihat TPS yang di dekat TPS-nya ITS sebelahnya rumah pompa itu di situ pakai sistem CS. Tapi kalau kalian pernah lihat TPS-nya ada di Gebang, yang di dekat warkop-warkop itu, nah itu pakai sistem HCS. Itu kalau kalian gabut, kalian masih bingung, kalian datang aja ke situ. Biasanya dia malam itu ngangkutnya. Kalau yang di SCS ini, kalian lihat tuh gimana cara pemasangannya, pasti kebayang nanti. Jadi kayak gitu. Jadi kontainernya itu masing-masing dikosongin, dimasukin ke sini, di press kompaktor di sini. Kalau masih ada tempat masukin lagi, masih ada yang harus dibawa, bawa lagi. Habis itu ketika dia sini udah habis, dia pindah tuh dari TPS 3R atau enggak TPS 1 ke TPS 3R ya, atau enggak TPS kedua kayak gitu. Jadi dia ada DPC-nya di situ. DPC-nya konsepnya sama kayak HCS tipe 1.
Cuma bedanya dia nggak naruh bak ini. Tapi kontainernya itu kontainer yang dari TPS 3R. Kalau nggak TPS. Biasanya itu kontainer biasanya itu dia kontainer-kontainer yang ada pegangan buat lengannya, buat ngambil ininya. Kan biasanya dia ada lengan tambah nih biar dia otomatis set masuk sini, nah, nggak lama jadi waktu bongkarnya kayak gitu. Jadi buat itunya, buat perhitungannya kayak gitu. Nah, buat ngitung CT gimana, Mas? Nah, ngitung CT gampang. Jadi hitung CT tinggal kalian ini ada rumusnya CT V dikali rasio dikali C dikali F. F itu faktor utilitas atau penggunaan kontainer. Anggap saja kontainer di truk kalian itu diisi penuh. Jadi langsung aja tulis satu. Kemudian C itu nah C ini tuh kapasitas kontainer yang ada di apa namanya? Ya ada di TPS 3R. V ini kapasitas truk, R ini banding antara densitas di densitas sebelum sama densitas sesudah. Densitas sebelum ini densitas yang ada di konten ini, densitas sesudah ini densitas yang ada di ini kontainer kompaktornya. Jadi biasanya itu kalau kan kalau kalian bikin rencana tuh biasanya kan 100 meter kubik 100 meter kubik 100 kilogram per meter kubik apa berapa itu densitas aku lupa satuannya. Itu dibagi dengan itu kan yang ini yang ada di kontainer kontainer TPS ya. Nah, kalau ada di kompaktor itu biasanya dia lebih besar. Jadi kan dia dari mesin kompaktornya dia ada di kompaksi biasanya dia itu 300-an, 300, 250 sampai 300-an tuh buat ngitung itu apa buat ngitung faktor kompaksinya. Jadi R ini apa ya? Bahasanya faktor kompaksi lah. Kalau kalian ngerjain tugas itu faktor kompaksinya. Buat tahu seberapa banyak sih. Jadi analoginya itu sampah dengan densitas A saya masukin ke bak saya dengan densitas C itu seberapa volumenya itu seberapa banyak wadah itu bisa saya masukkan ke sini. Kayak gimana ya? Contohnya lain itu kayak hmm, kalian punya dua gelas kecil, kalian masukin ke gelas besar. Nah itu kalau itu kan densitasnya sama. Itu seberapa banyak lah di gelas-gelas kecil itu bisa kalian masukin ke gelas besar itu tadi. Itu prosesnya sama kayak CT. Tapi itu kan tadi densitasnya sama karena dia densitasnya beda makanya dia ada R di sini atau rasio kompaksinya itu. Itu penentuin CT-nya. Jadi mungkin itu aja sih yang bisa dibahas di sini. Jadi kita langsung masuk contoh soal aja. Ini sebuah drum truck volume bak. Jadi V-nya tahu nih, V-nya ini 6 meter kubik 6 meter kubik. Dapat mengangkut volume sama temperatur kontainer. Nah, ada tiga kontainer di setiap TPS itu volumenya 200 liter. Jadi ini tuh yang di sini tadi yang disebut dengan C. Ya, ini tuh C-nya. Nah, itu C-nya. Ini C-nya. Jadi diketahui densitas sampah di kontainer ini, densitas sampah di truk ini. Kilogram per meter kubik. Nah, diperlukan waktu 1 menit. Ini itu untuk apa namanya? Tadi sih apa ya bahasanya? Oh, ini untuk UC-nya. Jadi ini UC, 1 menit ini UC. eh Waktu tempuh antar TPS itu DBC-nya. Jarak antar rata-rata ini nanti kalian bagi aja. Jadi 30 10 kilometer per jam 10 kilo ditempuh dengan 30 kilometer per jam itu waktunya berapa jam kalian cari di situ. Nah, ini waktu yang dibutuhkan untuk membuang sampah 15 menit itu sama STPA dan ini titik lokasi pertama dan lokasi terakhir jadi ini T1 sama dengan T2 sama dengan 10 menit. Jadi konsepnya sama. Jadi ininya dia lokasi pertama kalau lokasi pertama dari pool lokasi pertama, lokasi terakhir ke pool. Itu T1 T2. Dan ini faktornya off-roadnya 1 jam, hanya waktu kerjanya 8 jam. Nah, tinggal kalian hitung aja tuh. Volumenya 6, C-nya 0,2 meter kubik, densitas pertamanya di kontainer TPS KR 120, P2-nya 300. Rumus CT tinggal masukin ini tadi, CT V kali R per
kali R C kali V. Faktornya ini kalian kalau nggak diketahui soal tulis saja satu gitu aja, nggak usah ribet-ribet. Biar perhitungannya gampang. Udah satu. Nah, R-nya itu 120 dibagi 300. Jadi perhitungannya 6 dikali 120 per 300 dibagi 0,2 kali 1. Tuh ketemunya 12 kontainer. Jadi dia satu dalam satu waktu jadi enggak sih bukan dalam satu waktu. Jadi kapasitas kontainer 6 meter kubik itu tadi dia bisa ngambil apa namanya? Dia bisa ngambil sejumlah 12 kontainer. Jadi entah berapapun itu jumlah kontainer di TPS-nya kalau emang beda-beda ya udah itu waktunya. Ya udah itu kejawab tuh. Berarti dia kan dapat terangkut dalam satu kali perjalanan itu yang ditanyain CT-nya apa. Mungkin ada pertanyaan di sini. Monggo Mas, silakan. Permisi Mas Raka mau tanya. Jadi kalau untuk setahu saya di tipikal faktor kompaksi itu kan dua ya. Kalau Ya. misalnya dia densitas lepas dibagi densitas kontainer kan dia nggak mungkin lebih dari satu. Itu gimana ya Mas? Oh, ini Mas, densitasnya di sini beda Mas. Jadi densitas yang kita hitung di sini itu bukan densitas sampah lepas kan. Jadi sampah lepas itu kan ketika dia densitas sampah yang benar-benar dari tempat sampah pribadi kalau enggak dari alat angkut kan. Jadi dia itu yang kita ukur di sini itu densitas ketika dia udah dari TPS 3R kalau enggak dari TPS. Jadi kan dia kenapa dia dia lebih besar kan emang umumnya di lapangan itu di TPS 3R kalau nggak TPS kontainer yang bakal buat ngangkut yang bakal ditaruh buat diangkut pakai metode apa namanya SCS ini dia itu lebih lebih dipadetin sama petugas yang di sana jadi dan lebih banyak yang ditumpuk di situ jadi dia makanya faktor kompaksinya dia lebih besar kayak gitu sih Mas jadi dia beda sama densitas sampah lepas yang ada di sebelumnya kayak gitu. Jadi bukan desa sampah lepas yang benar-benar setelah terpilah. Jadi kan setelah terpilah itu kan pasti dia belum apa belum dimampatkan segala macam gitu. Tapi bukannya kebalik ya, maksudnya yang dikompaksi setelah dipadatkan kan dia emang tinggi dibagi dengan densitas sampah yang dibiarin gitu. eh Seingatku perhitungannya kayak gitu sih Mas. Nanti coba saya cek lagi sih. Bener apa enggak? Soalnya eh yang ada di PPT-nya budaya kita tahun lalu kayak gini. Mungkin nanti aku minta PPT-nya Pak Weli. Nanti kalau emang ada koreksi, nanti saya koreksi lagi. Kayak gitu sih Mas. Makasih ya. Jadi kalau yang di sebelumnya sih masih tulisnya densitas sebelum dibagi densitas sesudah buat nyari volumenya. Tapi nanti kalau kebalik nanti saya beneran. Kalau densitas sesudah dibagi densitas sebelum pasti dia lebih besar, lebih banyak harusnya. Nah dari itu tadi dia ditanya tuh berapa waktu yang dibutuhkan. Lanjut aja ini nanti saya cek. Kalau nggak nanti kalian bisa cek lah di PPT-nya di PPT dosen kalian masing-masing ada nggak IP-nya. Nah, habis ini berapakah waktu buat soal berikutnya, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali perjalanan pengangkutan? Jadi dia pertanyaan itu menanyakan, eh oh ya sebenarnya dia nanyain cuma sampai ke THCS. Jadi berapa waktu yang dibutuhkan untuk satu kali perjalanan pengangkutan? Jadi dia nanyanya cuma sampai di THCS. Jadi tinggal kalian masukin aja tadi tuh udah ketahuan dah itu nyari PHCS dulu CT-nya 12 dikali UC-nya itu eh 0, ini satu dibagi 60 berapa? 0,2 jam. Habis itu ditambah NP itu kalian nah kalau mau dapat NP-nya itu jumlah kontainer yang dikosongin itu kalian bagi ke TPS-nya itu. Ini satu TPS ada tiga, jadi kalian bisa ngosongin empat TPS itu NP di terus NP dikurang satu kali DBC jadi buat ngetahuin waktu perpindahan totalnya ini dari TPS satu ke TPS berikutnya. Udah kalian masukin ketemu PHCS-nya di sini 0,3 jam. Habis itu
buat T HCS. Nah, THCS-nya kalian pakai rumus ini. Jadi PHCS ditambah S. S ini dari TPS ke TPA, jaraknya berapa. Dan AX plus BX ini kalian ganti sama H kecil ini tadi. S itu waktu di, sorry, S itu waktu di TPA-nya seberapa lama. Dan H-nya itu waktu dari TPS terakhir ke, apa namanya, ke TPA itu berapa lama. Kayak gitu. Nanti ketemu TSS-nya. Jadi dalam satu kali perjalanan pengangkutan, jadi dia dari kosong sampai penuh ke TPA habis itu dibongkar itu kurang lebih 0,9 jam. Nah, kalau kalian mau pengen tahu berapa jumlah itasinya, ya udah tinggal kalian lanjutin aja tuh ND-nya. Dihitung pakai rumus sama rumusnya sama kayak ini tadi. Rumusnya pakai yang ini aja ya, pakai yang ini. Pakai yang ini aja sih, bentar. Bagus. Pakai yang ini aja. Tadi aku nyoba pakai ini agak bingung aku jujur ya. Karena emang agak aneh aja. Saya agak bingung aku pakai yang ini tadi. Jadi kalian kalau mau lebih anu pakai yang ini aja nggak apa-apa. Bisa dipakai juga kalau hasilnya sama, pakai aja. Tapi tadi aku nyoba hasilnya agak aneh. Jadi aku pakai ini perhitungannya. Itu. Mungkin ada ditanyakan di SSHCS, di SS ini. Oke, kayaknya nggak ada ditanya. Udah kita lanjut ke thermal. Oke, ini disclaimer ya untuk thermal. Kemarin katanya aku nanya ke temen-temen yang lain itu katanya ada materi juga yang sebelum ETS muncul. Kemungkinan besar itu untuk thermal sih. Kalau enggak itu satu satu apa satu keterangan soal buat semuanya. Jadi kayak model soal buat angkatan dua mas angkatan 2021 itu sama ini sudah saya kasih linknya juga. Jadi kita harus ngitung dulu tuh mass balance-nya berapa. Jadi maksudnya sampah yang masuk berapa, sampah yang direduksi berapa, sampah yang dibuang ke TPA berapa. Nah, itu mungkin bisa jadi tuh buat ngitung HCS, SCS, thermal itu satu paket semua itu. Jadi mungkin kalian bisa belajar soal 2 tahun yang lalu juga. Itu referensi juga buat kalian. Nah ini karena emang di sini soal tahun lalu ini udah ketemu nih, maksudnya rumus kimia sampahnya udah ada, itu enak nih tinggal ngitung. Dengan ini berat keringnya ini berat kering kadar abu ini saya juga dia dia bisa dihitung kalau nggak dia bisa diabaikan. Tapi untuk kali ini kita hitung aja. Jadi apakah sampah tersebut layak dilakukan proses pengolahan secara termal? Ini kalian harus tahu aturannya dulu. Eh, Ini ada aturannya sih. Aturannya waktu itu ada di PPT-nya Budeki itu. Bentar, saya bukain dulu. Saya cariin dulu. Ada di PPT-nya Budeki. Dia itu tentang. Nah, coba saya pindah dulu. Nah, aturannya itu mana? Nah, ini. Jadi di aturan di World Bank itu dia itu low, qualified value itu LHV. Jadi LVL apa apa itu yang pokoknya dia yang yang low tadi apa sih namanya istilahnya aku lupa. Ya yang LHV. Jadi LHV-nya itu harus setidaknya itu minimal 1.300 kilokal per kilogram. Nah, dia kalau diproses ke waste to energy buat jadikan energi itu kurang lebih nih minimal segitu 220 kilokal per kilogram. Nah, sekarang kita balik ke ini. Nah, kita balik lagi ke sini. Jadi kita harus tahu dulu kalau kalian mau ngitungin kan ada rumusnya tuh HAV udah ada rumusnya enak. Nanti kalian kalau nggak kalian hafalin aja. Ya ada kalau kalau nggak dikasih tahu ya kalian harus ngafalin rumusnya. Kalau dikasih tahu ya alhamdulillah enak.
di situ yang nggak dikasih tahu itu rumus LHV, padahal acuannya itu ada di LHV. Jadi ya kalau nggak LHV bisa dikonvert kok ke LHV. Jadi karena emang udah di state ini berat dari berat kering dengan kadar abu 12%, sudah kalian hitung aja. Buat kalian ngitung dulu pertama MR dari rumus kimia sampah ini apa. Dihitung dulu tuh masing-masing. Jadi itu kan udah tahu IC12, H1, O16, N14, S32. Nah, itu udah ketemu MR-nya. Nah, buat nyari persentase unsur itu kalian hitung aja berat atom relatif. Berat atom relatif itu di mana, Mas? Nah, ini loh. Nah, ini berat atom relatif dikali molnya ini ada nih C12, H1, O16, S32 dibagi dengan MR totalnya. MR total senyawanya itu berapa? Dibagi itu. Nanti ketemu persentasenya berapa. Nah, persentase dalam persen ya. Ini persentase dalam persen. Udah ketahuan. Nah, karena emang dia di state di sini itu dia ada kadar abu 12%, tapi kita nggak tahu masnya itu beratnya MR-nya MR-nya gimana, AR-nya gimana. Ya udah, jadi kita pakai perhitungan matematika aja. Jadi perhitungan matematika aja, kalian hitung aja, kalian kurangin aja tuh 100% dikurangi berapa, 12% kan 88%, kalian kali tuh persen unsur yang ada di sini berapa tuh ketemunya. Oh, udah ada nih, udah ada ketemu. Nah, udah ketemu nih. Nah, enak tuh udah ketemu. Nah, ini berarti persen unsur nih C-nya ini tuh ada, ini persentase C itu ada 31,91, hanya itu ada 6,93, itu persentasenya yang bakal kalian masukin ke rumus. Ini juga ingat ya, yang dimasukin kan emang kan itu rumusnya persen C itu. Yang sebenarnya itu rumusnya buat persen C. Yang kalian masukin itu angka ininya. Jadi angka 31,91 jangan 31,91%. Nanti HHV-nya itu apa, kecil banget. Ya tapi itu juga salah kan, emang yang dimasukin itu persentasenya persentase unsur. Jadi persentase C-nya berapa, H-nya berapa, O-nya berapa, N-nya berapa, S-nya berapa. Yang dimasukin itu nilai persentase, bukan konsentrasi, maksudnya bukan nilai beneran. Jadi kalau ini cuma aku tulis C doang, ya yang masuk ya udah berarti dia 0,3191. Kalau persen C yang dimasuk 31,91. Nanti buat perhitungannya. Jadi buat perhitungannya tinggal kalian masukin aja tuh. Jadi 79,92 C dikali 31,91 ditambah 372,92 dikali ini dan seterusnya, ketemunya ini 3.467 kilokal per kilogram. Itu HV, berarti high heating value. Low heating value-nya berapa? eh ini karena emang di situ sebenarnya udah kadar kering kan. Jadi kan state tuh dia disebut sampah kering. Nah, kita nggak tahu kadar si sampah kering ya. Dari berat kering, oh ya udah berat kering. Jadi ya sudah, berarti kan hasilnya kita nggak tahu tuh sebelumnya kadar airnya berapa. Nah, kita asumsiin aja buat ngitung eh apa namanya, nilai LHV-nya. Jadi kalau di sini tuh aku asumsikan dia 30% untuk kadar airnya. Jadi dia LHV-nya itu ketemunya segini. Nah, segini itu pertanyaan kan tadi dilakukan proses pengolahan secara termal. Jawabannya apa? Oke, memenuhi. Karena tadi kan minimal syaratnya itu 1.300. Nah, dia itu memenuhi buat pengolahan thermal. Bukan kalau dia mau dijadikan waste to energy dengan syarat minimal LHV-nya 2.200, dia juga udah memenuhi. Jadi kayak gitu. Udah dihitung, udah ketemu tuh thermal. Nah, buat nomor satu, disebutkan jelaskan perbedaan tiga jenis. Tiga jenis itu kan ada kayak yang pirolisis, gasifikasi, sama insinerasi tuh. Bisa dibaca di literatur. Nah, yang kedua, ini buatlah persamaan reaksi thermal. Jadi apabila proses berlangsung oksidasi. Ini sih stokiometri sih. Jadi dia stokiometri kimia. Kan tadi udah diketahui tuh nilai rumus kimianya tuh. Rumus kimia sampahnya udah diketahui. Ini tadi kan tuh. Nah, kalau intinya itu proses pembakaran sempurna, dia itu hasilnya CO2, H2O, karena dia ada N di sini jadi NO2, karena dia ada S di sini dari SO2. Gimana ngitungnya? Ya udah kalian ngitungnya basic aja, kalau stokiometri kesetimbangan kimia.
Kalau C di sebelah kanan ada 760, C di sini juga ada terusnya sama 762, 760. Hanya di sini ada 1980, H yang di sini juga sama harus ada 1980. Ya kan H2 tinggal kalian bagi aja berapa. Nah, habis itu N-nya juga sama, S-nya juga sama. Nah, habis itu kan ini ditambahkan proses pembakaran sempurna itu kan butuh oksigen. Dia merubah oksigen ke CO2 jadi H2O. O2 jadi H2O, CO2 dan sama H2O. Nah, itu kan ada ini nilai ini. Nilai ini ya dari mana, Mas? Itu kan ada O di sini, ini ada O kesetimbangan kimia lagi. Juga ada O kalian kalian berapa, ini kalian ini berapa, ini kalian ini berapa, ini kalian ini berapa ketemunya. Dan ini yang di sini ada berapa. Nah, itu jadi penambahan oksigennya itu berapa. Intinya itu eh, apa namanya? Atom relatif yang di kanan, sorry sorry, atom relatif yang di sini, saya hapusnya dulu. Intinya nilai seluruh atom relatif yang ada di sini itu sama dengan kayak yang di sini. Nah itu kesetimbangan kimia terjadi. Jadi tinggal pakai prinsip stokiometri aja kayak gitu. Mungkin buat thermal ada yang ditanyain? Boleh, monggo mas. Rak boleh tolong share screen nggak? Tadi share screennya hilang, Rak. Bisa. Halo, halo. Oke, boleh mas, silakan. Silakan mas, kalau mau nanya. Mau tanya tadi yang perhitungan berat atom relatif tadi ya. Bentar, saya serah. Ya, Oke, thank you. Nah, buat nyari persen unsurnya itu tanya di mananya mas? eh, kan berat atom relatif kali mol unsur dibagi MR-nya. Berarti berat atom relatif tuh ya di depan misalnya kayak depan C itu ada berapa tuh tadi? 760 kayak gitu ya, Rak? Oh, gimana mas? Coba diulang sih, putus-putus soalnya tadi. Berat atom relatif itu yang 760 itu bukan? Yang Iya ya, buat C. yang ini yang ada di sini itu berat alternatifnya. Oh, Jadi intinya ini tuh ya berat atom relatifnya. Udah kayak gitu sih mas, gitu dong. terus ada ini nggak mempertimbangkan berat kering berat basah gitu nggak? Harusnya dipertimbangkan mas. Jadi eh, rumus kimia kan antara berat kering sama berat basah, seingat saya itu bakalan berubah kalau nggak salah. Jadi karena emang dia di state di soal ini itu udah dalam eh, sampah dengan berat dari berat kering. Nah, itu rumus kimia sampah kan udah ada nih di sini. Jadi ini rumus kimia sampah berat untuk berat kering. Kalau rumus kimia sampah berat basah pasti bakal beda lagi, Mas. Nah, itu tadi udah aku taruh juga di pembahasan tahun lalu itu dia ada mempertimbangkan berat basahnya juga. Jadi ada di sini, itu nanti bisa diakses aja buat belajar. Jadinya Oke, soal makasih Ra. tahun lalu itu hitungannya lebih gampang daripada soal tahun sebelumnya. Mungkin ada yang ditanyain lagi. 20 sampai jam 19.36. Kalau nggak ada, kita akhiri saja.
Baik, mungkin karena tidak ada yang bertanya, jadi saya akhirin aja tutorial pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Eh, Nanti mungkin soalnya akan di-share juga. Kalau ada salah perhitungan silahkan dikoreksi saja masing-masing. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.